Saya dulu tahun 2011 riset selama setahun setiap Jumat malam ikut klub sepeda. Sepeda fiksi, ya, klubnya fiksi-fiksi. Dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi roti bakar Edi daerah Blok F. Saya dulu gue sepeda. Hobi saya dulu itu sama anak-anak muda. Di situ saya ketemu cabai-cabean. Ya, udah tahu kan ya, kalau cowok terong-terongan. Ya, kalau bencong terong di cabai. Orang kadang bilang terong balado. Nah, cabai-cabai sendiri kata mereka ada dua jenis. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Kalau cabai merah anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Jeffrey Nicole. Gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Arya Saloka misalnya. Jadi yang penting artis yang melakukan itu. Kalau cabai hijau motifnya ekonomi. Asal disin pulsa, dibeliin BlackBerry, dibeliin BlackBerry, sekarang dibeliin handphone, dibeliin tas branded. Ya, itu cabai hijau. Habis cabai-cabean mereka bermetamorfosis jadi jamur. Apa itu jamur? Janda di bawah umur. Karena mereka dipaksa nikah, karena udah bablas, 2 bulan cerai karena emang cowoknya brengsek. Setelah itu tinggalin. Kelamaan jadi jamur, si anak butuh susu, nggak dapet nafkah dari mantan suami, mereka bermetamorfosis jadi jagung bakar. Jable tanggung baru mekar. Ya, nggak usah dihafal, nggak keluar TCPNS. Nah, kesimpulannya sama. Saya temui mereka, saya ngobrol dari hati ke hati. Jawabannya, jadi kalau Ustadz Habib selalu cerita ada anak perempuan ngefans banget sama Ana Jo gitu. Saya bilang karena memang krisis ayah mudah jatuh cinta sama lelaki perhatian. Ustadz dicintai itu kenapa? Karena dia hilang figur ayah. Maaf ya, Anies Baswedan yang sekarang sebagainya lagi kontestasi, dia tahu celah di sini. Banyak anak perempuan itu lagi fakir ayah dan dia mampu menjadi abah. Pengertiannya apa? Ada yang hilang di jiwa anak-anak kita. Nah, ketika dalam hal ini anak-anak itu ditangkap oleh predator, ayahnya nggak mau masuk dalam jiwa dia, itulah awal dari kerusakan anak remaja perempuan hari ini. Ya, makanya saya ingin katakan sama bapak-bapak sini, jika bapak punya anak perempuan tidak dekat dan anaknya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Maka kata kunci ini penting dipegang. Saya ingin sudahi pembahasan ayat ini biar bapak-bapak nggak panas ya. Sudah cukup sampai sini, minimal bapak sadar. Mengapa sih harus ayah dalam urusan sholat? Bahwa pertama pendidikan itu tanggung jawabnya ayah. Itu dulu kita garis bawahi. Nah, kenapa harus sholat? Pembahasan tentang sholat dari dalilnya sudah kita ketahui, tapi awal dari kebaikan anak kita yang hari ini jadi sorotan, anak yang ikut-ikutan. Mengapa mereka dalam hal ini mudah sekali lulusan pesantren tapi kok youtubernya pamer paha pamer aurat? Padahal dia ngakunya dulu juara musabaqah tilawatil Quran, tapi kok ternyata vulgar banget dalam urusan pacarannya. Di antaranya adalah apa firman Allah surat Maryam ayat 59. Generasi yang rusak itu cirinya sederhana. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Akan muncul di belakang mereka suatu generasi yang dia mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Di sini ada pelajaran penting. Betapa di Jawa dalam ayat ini Allah memberitahu apa? Ketika sudah mengabaikan sholat, lihat ayatnya bukan tarkus sholat, bukan meninggalkan. Kalau sudah meninggalkan itu jelas sebagai ulama berfatwa itulah kafir. Tapi ini sholat, tapi dia tidak mukimah. Makanya pesan pertama bagi para ayah dalam urusan sholat, bukan mengajarkan sholat dengan terminologi gini, kamu udah sholat belum? No. Kamu sudah mengerjakan sholat belum? Allah tak menyuruh kita sholat dan kalimat i'malus sholat. Tapi Allah perintahkan kita aqimis sholat. Karena akan beda dampaknya antara yang mengerjakan dengan yang menegakkan. Maka kalau kita cukup mengatakan yang penting anak saya sholat, tapi kenapa perilakunya itu kok buruk? Jawabannya karena apa yang disebutkan surat Maryam 59 tadi. Bahwa Allah katakan adalah generasi rusak itu caranya mengabaikan. Mengabaikan sholat, maka dampak apa? Mengikuti hawa nafsu. Sehingga kalau ada yang sholat, tapi maksiat, yang istilah keren sekarang adalah STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya amar ma'ruf nyambi mungkar,
Ya, kenapa mereka bisa begitu? Jawabannya karena sholat yang diabaikan, sholat yang tidak mukimah, sehingga para ayah berpikirlah bahwa urusan yang menjaga akhlak mereka, pasaknya tiangnya adalah sholat yang ditegakkan. Jadi bukan yang penting mengerjakan. Karena kalau sekedar mengerjakan tidak berdampak. Makanya betapa banyak masjid yang diisi orang sholat, tapi masjid justru sering dicurigai tempat paling banyak sendal hilang. Kan gitu ya. Maaf nih kan, orang tuh kalau udah ke masjid, hati-hati selalu jaga, sini masjid udah kering. Tempat orang sholat loh. Maka ada anekdot ya, jadi sindiran buat kita sebenarnya. Kenapa di masjid nggak ada bangku kayak di gereja? Karena sendal aja hilang, apalagi bangku. Ini kan tamparan, kok bisa? Jawabannya sederhana. Karena sejatinya, apa yang membuat sampai di dalam masjid ada ketidaknyamanan, laptop khawatir hilang, karena orang bisa jadi sholat di sana, tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan tidak mencegah dari perbuatan syahwat. Padahal isu anak-anak hari ini isu tentang perilaku mereka yang mengikuti hawa syahwat. Mengapa? Pagarnya, remnya adalah yang disebut dengan sholat. Maka sholat itu menjadi yang disebut tiang agama, karena ketika udah menyepelekan sholat, pasti rusak yang lain. Sehingga pesan-pesan dalam Quran terkait dengan bagaimana ya mulai dari Luqman pesan tentang sholat kepada anaknya dari surat Luqman, Ibrahim sampai Ibrahim mendoakan khusus untuk anaknya, menunjukkan sholat adalah asas pertama yang menjadi dasar anak kita dalam ini diukur kesolehannya. Maka kualitas orang diukur dari sholatnya. Dan itu juga yang menjadi dasar jangan meremehkan anak-anak yang mengabaikan sholat. Ingat, fokus pertama apa? Bukan mendidik anak mengerjakan sholat. Bukan. Tapi mendidik anak menegakkan sholat. Apa sholat yang tegak? Yang pertama adalah sholat yang pastinya on time. Ya. Sholat yang ditegakkan tepat waktu, tidak mundur-mundur. Yang kedua, sholat yang laki-laki berjamaah. Yang ketiga, di masjid pastinya. Yang ketiga, sholat yang ditegakkan yang khusyuk, tumakninah. Makanya anak-anak kita itu bedanya dengan generasi sahabat. Kalau generasi sahabat itu urusan ibadah itu sudah terinternalisasi. Salah satu yang membedakan adalah gini, cari hadis ataupun asar sahabat. Ada enggak para sahabat atau para Rasulullah kalau ketemu sama anak-anak nanya gini, udah sholat belum? Yang bisa nunjukin hadisnya atau asarnya kasih tahu saya, kalau mungkin saya lupa, nanti saya kasih hadis. Ternyata saya nemuin tuh, Rasul tuh kalau ketemu anak-anak gak pernah nanya, udah sholat belum? Para sahabat kalau ketemu anak kecil, kalian udah sholat belum? Itu hanya terjadi di zaman kita. Pertanyaannya, kenapa Rasul sama sahabat gak pernah nanya sama anak-anak sholat? Karena anak-anak zaman dulu kalau ditanya ini, mereka tersinggung. Jangankan sholat, amal apa lagi kami kerjakan? Makanya mereka nanya balik, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama Rasulullah? Ayul amal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling cinta Allah? Pertanyaannya kenapa? Karena mereka sudah terinternalisasi. Sholat otomatis mereka kerjakan. Malah mereka nagih, yang paling baik itu apa setelah sholat? Berarti ada yang jadi masalah nih. Kenapa anak kita nggak pernah berubah pertanyaannya? Ya, makanya besok-besok jangan, salah satu kualitas pendidikan kita naik itu bukan nanya udah sholat belum, tapi nanya, ya minimal kita nanya tadi sholatnya di masjid mana.